nama saya Ilham Juniarti dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review yang pertama berjudul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Panamai atau Lithopenaus panamai pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, dan 0 ppt. Latar belakang pada jurnal ini yaitu udang Panamai merupakan salah satu komoditas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya di tambak karena produktivitasnya tinggi dari tahun 2004 sampai 2008 dan meningkatnya permintaan pasar akan komoditas ini di luar negeri. Ini jika dilihat berdasarkan data statistik ekspor perikanan Indonesia. Udang Panamai memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya cepat, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Pengaruh lingkungan yang buruk dan komposisi daging udang Panamai lebih tinggi, yaitu antara 66 sampai 68% jika dibandingkan dengan udang windu yang komposisi dagingnya 62%, itu menurut dari Subjakto 2005. Udang Panamai bersifat euryhalin, yaitu dapat bertahan hidup dalam salinitas yang luas sehingga dapat dipelihara di daerah yang salinitasnya 1 sampai 40 ppt. Itu menurut Bray et al. 1994. Udang Panamai dapat tumbuh baik dan optimal pada salinitas 15 sampai 25 ppt. Bahkan masih layak untuk tumbuh pada salinitas 5 ppt menurut Somarjati dan Saryawan 2007. Adapun menurut Takwa 2008 menyatakan bahwa udang Panamai dapat hidup dengan SR 90% pada media air bersalinitas 2 ppt dengan perubahan kalium dalam bentuk K2CO3 dengan dosis 51 ppm. Sedangkan menurut Hukom 2007 menyatakan bahwa larva udang Panamai dapat bertahan hidup dengan SR 98,67% selama 98 jam dengan penambahan kalsium berupa CaCO3 dengan dosis 80 ppm pada media air bersalinitas 0 ppt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang Panamai atau Lithopenaus panamai pada media bersalinitas rendah. Selanjutnya, perlakuan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan penurunan salinitas yang dilakukan dengan cara menambahkan air tawar ke dalam akuarium dengan menggunakan rumus pengenceran. Penurunan salinitas dilakukan selama 10 hari dengan salinitas yang diinginkan yaitu adalah 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Penurunan salinitas ini dilakukan di tiap-tiap perlakuan yang berbeda-beda. Pada perlakuan salinitas 10 ppt dilakukan penurunan salinitas sebesar 2 ppt per hari. Pada perlakuan 5 ppt dilakukan penurunan salinitas 2,5 ppt per hari dan pada perlakuan 0 ppt dilakukan penurunan salinitas 3 ppt per hari. Setelah dilakukan tahap penurunan salinitas selesai, dilanjutkan dengan pemeliharaan udang dilakukan selama 40 hari. Selama pemeliharaan udang diberikan pakan berupa Artemia sebanyak 150 individu per ekor dan juga diberikan pelet udang secara bleed feeding dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 4 kali sehari, yaitu diberikan pakan pada jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Parameter yang diamati selama penelitian yaitu kualitas air yang mencangkup 3 parameter yaitu parameter kimia, fisika, dan biologi. Laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan mutlak,
komporsi pakan, efisiensi pemberian pakan, frekuensi molting udang, kelengkapan organ udang, dan tingkat kelangsungan hidup. Pengamatan ini dilakukan setiap 20 hari. Pembahasan, jika kita lihat dari judul yang tadi, yaitu berkaitan dengan salinitas, dilakukan perlakuan pada tiap-tiap perlakuan dengan salinitas berbeda. Nah, salinitas ini berhubungan erat dengan tekanan osmotik dan ionik air. Baik air sebagai media internal maupun media eksternal. Perubahan salinitas akan menyebabkan perubahan tekanan osmotik, di mana semakin rendah salinitas maka akan semakin rendah tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik air bergantung pada ion yang terlarut dalam air itu tersebut. Semakin besar jumlah ion yang dilarutkan dalam air, maka tekanan osmotik larutan akan semakin tinggi. Sedangkan tekanan osmotik juga berhubungan dengan frekuensi molting udang. Hal ini menjadikan tubuh udang banyak menyerap air dari lingkungan sehingga tumbuh menjadi besar dan merangsang udang untuk molting. Dalam kondisi molting, kondisi ini sangat berpengaruh sangat lemah sehingga sensitif terhadap terjadinya kanibalisme. Perbedaan salinitas antara perlakuan memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan spesifik dan laju pertumbuhan mutlak. Dari uji statistik dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa perlakuan P3 pada hari ke-20 berbeda nyata terhadap perlakuan P1 dan perlakuan P2. Untuk laju pertumbuhan spesifik di hari ke-40, perlakuan kontrol berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2 dan P3. Jika dilihat dari parameter yang diamati pada penelitian ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan udang Paname pada salinitas rendah 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt masih belum menunjukkan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang yang optimum. Hal ini hasil yang optimum terdapat pada perlakuan kontrol, yaitu pada salinitas 30 ppt dengan pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang Paname yang optimum, yaitu 4,09 per hari dan 77%. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, khusus bagi diri saya pribadi dan teman-teman secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.